Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Nurfaida, NIM 12204183006 dari kelas TMT 4A. Selanjutnya kita masuk pada materi pohon berakar atau root tree. Di sini terdapat dua definisi. Yang pertama definisi 9.2, yaitu definisi dari buku Rinaldi Munir. Pohon yang sebuah simpulnya diperlukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah menjauh dari akar, dinamakan pohon berakar atau root tree. Kemudian definisi yang kedua, 8.22. Ini merupakan definisi dari buku JJS. Pohon berakar atau root tree adalah suatu pohon di mana ada satu titik yang dikhususkan dari yang lain. Titik itu disebut akar atau root. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya pohon itu mempunyai akar yang disebut dengan pohon berakar atau root tree. Kemudian contoh pohon berakar. Nah, pada gambar yang B, anak panah boleh dihilangkan atau tidak ditulis dengan syarat kan pohon berakar itu selalu melintasi dari arah atas ke arah bawah. Nah, dengan syarat simpul A yang mengarah ke simpul B pada gambar yang sebelah kanan itu harus posisinya simpul A harus lebih tinggi daripada posisi simpul B, maka dapat dikatakan sebagai pohon berakar atau root tree. Di sini saya mempunyai gambar pohon, yaitu yang sebelah kiri. Pohon dan dua pohon berakar yang dihasilkan dari pemilihan dua simpul berbeda sebagai akar. Jika saya mengambil simpul B sebagai akarnya, maka gambar pohon berakar yang akan terbentuk adalah seperti pada gambar yang tengah, di mana B kita ambil sebagai akar, dan simpul-simpul yang lain mengikuti ke arah bawah. Begitu pula jika kita mengambil E sebagai akarnya, maka simpul-simpul yang lain mengikuti ke arah bawah. Terminologi pada pohon berakar. Yang pertama, anak dan orang tua. Di dalam pohon itu ada terminologi. Tadi kan pohon berakar itu dari arah atas ke bawah. Nah, yang atas itu kita sebut sebagai orang tua dan yang arah ke bawah kita sebut sebagai anak. Langsung saja, B, C, dan D adalah anak-anak simpul dari A, dan A adalah orang tua dari anak-anak itu. E dan F adalah anak-anak simpul B, dan B adalah orang tua dari E dan F. G adalah anak simpul D, dan D adalah orang tua dari G. Simpul H, I, J, L, dan M tidak mempunyai anak atau tidak memiliki penerus. Jadi ini seperti silsilah keluarga pada umumnya. Yang kedua, lintasan atau path. Di dalam graf ada lintasan, di dalam pohon pun juga sama, ada lintasannya juga. Lintasan adalah sisi-sisi yang dilewati ketika akan menuju ke simpul mana. Misalnya, lintasan dari simpul A ke J adalah simpul A, B, E, dan C. Kemudian panjang lintasan. Panjang lintasan adalah jumlah sisi yang dilalui dalam suatu lintasan. Jadi, lintasan dari simpul A ke J mempunyai panjang lintasan 3, yaitu melewati 3 sisi. Yang ketiga, keturunan
dan leluhur. B adalah leluhur dari simpul H, dan H adalah keturunan dari simpul B. Yang keempat adalah saudara kandung. Saudara kandung adalah saudara yang satu orang tua. F adalah saudara kandung dari E, tetapi G bukan saudara kandung dari E, karena orang tua mereka berbeda. Kemudian yang kelima, upah pohon atau subtree. Nah, kalau di dalam graf ada upah graf, maka di dalam pohon ada upah pohon atau subtree. Subtree adalah sebuah pohon berakar yang simpul dari anggota pohon itu dipotong. Nah, daerah yang dipotong itu disebut subtree atau upah pohon. Gambar di sini, B sebagai akarnya. Maka simpul-simpul yang terdapat dari gambar itu adalah simpul B, E, F, H, I, dan J. Dan sisi-sisinya adalah BE, BF, EH, EI, dan EJ. Kemudian yang keenam, derajat. Derajat pada pohon adalah derajat keluar atau derajat yang ke bawah atau yang turun tadi ya. Derajat sebuah simpul pada pohon berakar adalah jumlah upah pohon atau jumlah anak pada simpul tersebut. Misalnya, derajat dari simpul A adalah 3, derajat dari simpul B adalah 2, derajat dari simpul D adalah 1, dan derajat dari simpul C adalah 0 atau tidak memiliki derajat. Derajat maksimum dari semua simpul merupakan derajat pohon itu sendiri. Nah, pada gambar di samping berderajat 3 karena derajat tertinggi dari seluruh simpulnya adalah 3. Yang ketujuh, daun. Simpul yang berderajat 0 atau tidak mempunyai anak disebut daun. Simpul yang termasuk daun adalah simpul H, I, J, F, C, L, dan M. Kemudian yang kedelapan, simpul dalam. Simpul yang mempunyai anak disebut simpul dalam. Simpul B, D, E, G, dan K. Kemudian yang kesembilan, aras atau level atau tingkatan. Tingkat atau level suatu titik adalah banyaknya garis antara titik tersebut dengan akar. Akar mempunyai aras 0. Jadi, sebagai konvensi, kita memulai penomoran aras itu dari 0. Pada gambar pohon berakar ini, tingkatan atau levelnya ada 4. Kemudian yang ke-10, tinggi atau kedalaman. Yaitu juga sama, ada 4. Aras maksimum dari suatu pohon disebut tinggi atau kedalaman pohon tersebut. Pohon pada gambar di atas mempunyai tinggi yaitu 4. Kemudian kita langsung saja masuk pada contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar di atas, apabila kita menganggap G sebagai akar pohonnya, maka tentukanlah A, anak dari B, B, saudara kandung dari E, C, panjang lintasan dari G ke A, D, simpul mana yang memiliki derajat 0 dan 3, E, himpunan simpul dan himpunan sisi dari upah pohon, di mana D sebagai akarnya. Maka penyelesaiannya adalah A.
anak dari B yaitu simpul A dan C. Kemudian B, saudara kandung dari simpul E yaitu simpul G dan simpul H. Yang C, panjang lintasan dari simpul G ke simpul A yaitu 3. D, simpul yang memiliki derajat 0 yaitu simpul A, C, F, G, H, dan simpul yang memiliki derajat 3 yaitu simpul D. Yang E, himpunan simpul dan himpunan sisi dari upah pohon atau subtree, di mana kita menganggap D sebagai akarnya, yaitu himpunan simpulnya adalah D, E, G, H, dan F. Kemudian himpunan sisinya meliputi DE, DG, DH, dan EF. Selanjutnya, pohon berakar berurutan. Definisi 9.3. Pohon berakar yang urutan anak-anaknya penting disebut pohon terurut atau ordered tree. Nah, di pohon itu ada kasus tertentu, yaitu pohon itu terurut atau ordered tree. Kenapa disebut seperti itu? Nah, ya, karena pada kasus pohon yang urutannya itu penting, susunan urutannya penting. Di samping ini ada dua gambar pohon berakar yang sama, tetapi sebagai pohon terurut, maka keduanya berbeda. Jadi misalkan gambar A dan gambar B sama-sama memiliki 10 simpul, tetapi urutannya beda-beda. Maka dikatakan dia adalah ordered tree. Atau misalnya ini adalah susunan silsilah keluarga, anak pertama, anak kedua, maupun anak ketiga. Itu sebenarnya susunannya tidak boleh dibalik. Jadi kalau dibalik nanti akan merubah makna. Jadi itu disebut sebagai pohon berakar terurut atau ordered tree, yaitu pohon yang urutannya itu sesuatu yang penting. Nah, dari gambar A dan B, urutan anak-anak dari simpul 1 pada gambar yang A adalah 2, 3, dan 4. Sedangkan urutan anak-anak dari simpul 1 pada gambar yang B adalah 3, 4, dan 2. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.